Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Melek Hukum, kami dari kelompok 1 Angkatan 4 Latsar CPNS Mahkamah Agung RI bersama saya Supriyanto Sumainar, analis perkara peradilan Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A, dan 4 rekan saya ada Husni. Halo, saya Husni dari Mahkamah Syariah Kutacani. Salam kenal. Baik, halo Husni. Kemudian ada Alia. Halo, aku Alia dari Pengadilan Agama Singaraja, Provinsi Bali. Salam kenal semua. Halo, salam kenal Alia. Kemudian ada Sobron. Halo, aku Sobron dari Pengadilan Agama Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Halo Sobron. Kemudian ada Gilbran. Halo semuanya, aku Gilbran dari Pengadilan Agama Tanah Grogol di Kalimantan Timur. Asik nih. Selamat datang di podcast Suara Abdi Muda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang visualisasi bangsa dari sudut pandang kami, para calon aparatur sipil negara Mahkamah Agung yang sedang belajar mengabdi dari meja sidang hingga atap gedung. Kita mulai dari pertanyaan sederhana aja deh, tapi bermakna. Kenapa sih kalian mau jadi bagian dari Mahkamah Agung? Apa yang bikin ini terasa sebagai pengabdian? Saya mau tanya buat Mas Husni dulu nih. Pertanyaan yang menarik nih ya oleh Mas Sumeinat. Buat saya, hukum adalah tulang punggung bangsa. Sebagai analis perkara, saya ingin jadi bagian dari sistem yang menegakkan keadilan. Indonesia harus kuat, dan itu dimulai dari masyarakat, penegakan hukum, dan pemerintah untuk menghormati dan menjunjung tinggi keadilan. Baik, jadi harus ada kolaborasi ya antara rakyat, pemerintah, dan para penegak hukum ya. Nggak bisa Ya, hanya benar, dari Mas. penegak hukum aja. Nggak bisa Tidak juga bisa. dari pemerintah juga. Tapi harus ada dukungan dari masyarakat. Nah, Benar. betul sekali. Kemudian aku mau tanya sama yang paling cantik ya, harus tersinggung sih, ini siapa sih, kan nggak ada yang lain nih, siapa nih, aku nggak mau bilang namanya. Hei, kalau dari aku setuju sama Mas Husni. Kenapa? Karena di balik setiap berkas perkara itu ada nasib manusia, yang mana banyak masyarakat yang menaruh harapan ke pengadilan dan juga mereka membutuhkan kepastian di tengah keputusasaan mereka. Dan itu menjadi bagian dari itu bikin aku tuh sadar bahwa pekerjaan kita ini bukanlah hanya soal administrasi saja, tetapi juga soal harapan orang banyak. Keren nih jawabannya. Jadi eh, ibarat orang sakit datang ke dokter, kalau orang datang ke pengadilan itu mungkin tidak sakit secara fisik, Mereka membutuhkan Mm-mm. bantuan, Betul sekali, bantuan keren keren hukum. keren nih. Aku mau tanya sama Mas Sobron, gimana Ya, nih halo. pendapatnya? Menurutku ini tuh bukan cuman sekedar profesi aja. Jadi bagiku ini juga sebagai suatu panggilan, di mana kita bekerja di lembaga tinggi negara ini, di mana setiap langkah kita itu merupakan representasi dari wibawa negara. Begitu kira-kira. Jadi Mas Sobron memberikan pendapat bahwa ini adalah panggilan hidup ya, Iya, bukan hanya betul. Salah sebuah satu panggilan. pekerjaan, tapi sebuah panggilan. Betul sekali, keren-keren. Nah, kalau dari Mas Gibran, gimana nih? Oke, tadi mungkin udah dari anak-anak hukum ya. Kalau aku dari anak teknik sih, aku pribadi kenapa mau gabung di Mahkamah Agung? Karena aku ingin berkontribusi langsung dalam menjaga kelancaran dan kenyamanan pelayanan peradilan. Karena menurut aku, di balik sistem peradilan yang berjalan baik, ada sarana yang harus selalu siap dan terjaga. Gitu, Mas. Jadi Mas Gibran nih teknisi sarana dan prasarana ya. Bener banget. Wah, unik banget nih. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya.
Kalau diminta menggambarkan Indonesia dalam satu visual, satu simbol, atau satu momen, apa yang muncul di pikiran teman-teman kalian? Aku mau tanya lagi nih sama Alia. Gimana pendapatnya Alia nih? Oke, buat aku Indonesia itu seperti ruang persidangan, yang mana di dalamnya itu penuh dengan harapan dan juga berisi banyak suara dan kepentingan. Kalau Mas Susni gimana? Kalau menurut aku ya, aku melihat Indonesia ini sebagai timbangan. Jadi timbangan itu kalau kita condong ke satu sisi saja, entah berat di pada hukum ekonomi, mungkin beratnya di hukum kekuasaan saja, maka sistem hukum ini bisa rusak semuanya. Jadi harus seimbang ya. Ya, benar, harus Makanya imbang. untuk menyeimbangkan itu dibutuhkan sebuah timbangan. Benar, Mas. Ya, karena kalau hanya dikira-kira bahaya tuh. Nah, aku mau tanya sama Mas Sobron, gimana pendapatnya nih? Hmm. Kalau dari Mbak Alia tadi bilang seperti ruang sidang, Mas Husni bilang seperti sebagai timbangan ya. Kalau aku mungkin melihat Indonesia ini sebagai suatu putusan, di mana dalam putusan yang baik itu tentunya dihasilkan dari kajian yang mendalam, menggunakan logika yang berjalan, dan juga tentunya tidak menghilangkan pertimbangan secara nurani juga tentunya begitu. Jadi itulah menurutku bangsa yang ideal seperti itu, seperti sebuah putusan. Jadi harus menggunakan hati nurani ya. Iya betul betul Eh, harus. karena eh, hukum itu tidak boleh kaku. Karena eh, kalau hanya berdasarkan undang-undang, maka banyak permasalahan di masyarakat yang belum diatur secara undang-undang. Makanya harus menggunakan hati nurani. Sebagai orang hukum pasti mengerti lah. Kalau menggunakan nurani itu katanya hat- hati nurani itu adalah hati rakyat. Setuju enggak? Iya, iya Betul iya iya. sekali. Nah, keren-keren nih jawabannya. Tapi masih ada nih, saya mau nanya nih. Mas Gibran, kalau tadi ngomongin semuanya tentang hukum, pasti sama Gibran beda nih, karena Gibran teknisi sarana prasarana ya. Iya, betul banget, Mas. Aduh, Aku yang mau lain. dengar pendapatnya nih, gimana nih? Iya, yang lain udah bahasa hukum banget ya. Ruang sidang, Iya, timbangan gitu-gitu. Mungkin kalau dari aku lebih ke iya, obeng sih ya. Tapi menurut iya, aku iya, kita iya. semua punya peran masing-masing sih Mas, karena bangunan pengadilan yang aman, bersih, juga bagian dari wajah bangsa menurutku. Jadi kalau misalkan lampu mati, AC rusak, terus atap bocor, pelayanan kan jadi terganggu tuh. Betul, betul, Kalau betul, pelayanan terganggu, kepercayaan publik pasti otomatis turun juga kan. betul Jadi sekali. ya aku ngerasa pekerjaan ini juga bagian dari jaga marwah negara gitu. Pastinya, pastinya. Kan gimana tuh mau jalan sebuah peradilan kalau misalnya panas, ya kan? AC mati. Bener banget. Ah, Justru ya, peran dari Mas Gibran ini sangat penting loh buat kami semua. Karena kita semua itu bisa berdiri karena kamu menjaga fondasinya. Yang dimana kita akan sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau tidak didukung dengan sarana dan juga prasarana yang tidak mumpuni. Karena di sini masyarakat juga nggak hanya membutuhkan pelayanan dari segi hukum aja, tapi mereka juga membutuhkan pelayanan dari segi non hukum seperti sarana dan juga prasarana. Kita juga harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Wah, Bener banget. benar apa yang dikatakan Mas Bu Alia ya. Visualisasi bangsa itu bukan hanya tentang simbol besar, tapi tentang hal-hal kecil yang saling menopang dan menguatkan. betul. Jadi kita di sini dari berbagai latar pendidikan sangat harus saling menopang ya. Bukan hanya analis perkara peradilan, tetapi teknisi sarana prasarana juga sangat mengambil peran di dalamnya.
kita masuk ke segmen reflektif nih. Kalau hari ini kita semua harus bikin janji, misalnya hari ini. Apa kata-kata atau kalimat yang bisa menjadi janji kalian sama Indonesia? Dari Mas Husni deh. Kalau aku pribadi ya Mas ya, aku berjanji ini dalam diri untuk bekerja dengan integritas tinggi. Karena keadilan tak bisa lahir dari kepalsuan. Asik sekali. Karena bahaya ya kalau yang palsu-palsu itu ya, beras palsu. Oke. Oke. Sama Alia deh janjinya. Oke, kalau aku terus berjanji agar tetap menjaga netralitas. Karena hukum itu hanya bisa ditegakkan kalau kita bersikap netral dan tidak memihak. Betul sekali. Jadi kita itu sebagai seorang eh, aparatur sipil negara harus netral ya, tidak boleh memihak. Iya. Oke deh. Sama Mas Sobron, gimana nih kata-kata hari ini nih? Tentunya harus terus belajar dan gak cepat puas. Jadi karena bagiku bangsa yang besar ini kan juga dibangun dari orang-orang yang tentunya hatinya lapang dan rendah hati begitu. Jadi jangan cepat puas dan terus tetap belajar sampai kapanpun. Bagus sekali. Berarti harus rendah hati ya. Hmm. Karena gimana mau melayani masyarakat kalau tidak rendah hati, hatinya tinggi ya. Hmm. Nanti bisa kena stroke tuh kalau hatinya tinggi tuh. Bahaya. Oke deh, Oke. sama Hilbran. Iya, kalau aku Gimana nih? sebagai teknisi sarana prasarana, aku berjanji untuk menjaga setiap sudut ruang pengadilan karena pelayanan yang nyaman adalah hak rakyat. Gitu, Mas. Asik sekali. Keren nih. Keren nih jawaban-jawabannya nih. Jadi sudah berjanji ya sama Hmm. Indonesia khususnya buat Mahkamah Agung ya. Ini Benar-benar. Tapi kalau sebagai Mas janji. Sumenar, hmm, Oh Mas iya Sumenar ya. mau janji? Udah? Iya ya. Oke. Tidak adil ya kalau kalian yang berjanji saya tidak ya. Setuju, Oke. setuju. Oke. Saya berjanji buat Indonesia khususnya Mahkamah Agung. Saya akan bekerja secara jujur, transparan, karena menurut saya itulah bentuk cinta saya pada bangsa ini. Itu Keren, aja keren. deh. Ah, oke. Keren banget, Mas. Oke Luar deh. biasa ya. Nah, Luar biasa. tanpa terasa waktu kita sudah habis. Jadi, sahabat negeri, visualisasi bangsa bukan hanya dalam bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan, tapi juga dalam berkas yang kita periksa, kabel yang kita sambung, dan niat yang kita rawat. Kami para calon aparatur sipil negara di Mahkamah Agung bukan hanya datang untuk bekerja, kami datang untuk mengabdi. Karena kami percaya pengabdian adalah cara kami mencintai Indonesia. Terima kasih sudah menyimak podcast Suara Abdi Muda. Sampai jumpa dan Merdeka. merdeka! Merdeka. Merdeka.